Perlawanan rakyat Aceh terhadap pendudukan Jepang. Perlawanan di Aceh meletus di daerah Chot Plieng yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada bulan November 1942. Latar belakang perlawanan. Perlawanan terjadi karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap Romusa. Maka rakyat Chot Plieng melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Chot Plieng untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan. Keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buloh Blang Ara. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Yang kedua, perlawanan rakyat Singaparna. Pemimpin perlawanan. Perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustopa. Latar belakang perlawanan. 1. Perlawanan itu juga dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita. Pengerahan tenaga Romusa dengan paksa dan di bawah ancaman ternyata sangat mengganggu ketentraman rakyat. Para Romusa dari Singaparna dikirim ke berbagai daerah di luar Jawa. Secara khusus, perlawanan ini terkait dengan tidak bersedianya Kiai Haji Zainal Mustopa untuk melakukan syai'kerei, memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Dalam pandangan Zainal Mustopa, membungkuk seperti itu sama saja dengan memberikan penghormatan lebih kepada matahari. Sementara dalam hukum Islam, hal itu terlarang karena dianggap menyekutukan Tuhan. Akhirnya, perlawanan meletus pada bulan Februari 1944. Akhir perlawanan. Berakhirnya perlawanan ini ketika Kiai Haji Zainal Mustopa ditangkap oleh Jepang bersama gurunya, yaitu Kiai Emar. Selanjutnya, Kiai Haji Zainal Mustopa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta. Pada 25 Oktober 1944, mereka dihukum mati. Sementara, Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal. Yang ketiga, perlawanan rakyat Indramayu. Pemimpin perlawanan. Perlawanan di daerah Jawa Barat lainnya adalah di Indramayu dan Loh Bener, serta Sindang di daerah pantai utara Jawa Barat dekat Cirebon. Perlawanan itu dipimpin oleh Haji Madrias. Latar belakang. Perlawanan terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Latar belakang dan sebab-sebab perlawanan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Singaparna. Para petani dan rakyat Indramayu pada umumnya hidup sangat sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Tentu kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat. Begitu juga kebijakan untuk mengerahkan tenaga Romusa juga terjadi di Indramayu, sehingga membuat rakyat menderita. Perlawanan lainnya. Perlawanan rakyat Indramayu antara lain juga terjadi di Desa Kaplongan, Distrik Karangampel, pada bulan April 1944. Kemudian pada bulan Juli muncul pula perlawanan rakyat di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Yang terakhir, perlawanan peta di Blitar. Pemimpin perlawanan. Perlawanan sejumlah perwira pembela tanah air atau PETA di Blitar terjadi pada 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Sudanco Supriyadi. Ia adalah seorang Sudanco atau komandan peleton PETA. Latar belakang. Perlawanan Supriyadi ini disebabkan karena tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat yang mati karena Romusa. Akhir perlawanan. Perlawanan PETA di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi ini dapat dipadamkan. Tokoh-tokoh dan anggota PETA yang ditangkap kemudian diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Setelah melalui beberapa kali persidangan, mereka kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan peranan masing-masing dalam perlawanan itu. Ada yang mendapat hukuman pidana mati, ada yang seumur hidup, dan sebagainya. Mereka yang dipidana mati antara lain Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarmo.
Sementara itu, Supriyadi tidak jelas beritanya dan tidak disebut-sebut dalam pengadilan